Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rahmawita, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 3 di UIN Bukit Tinggi. Saya mengajar di MTSN 5 Aceh Timur dengan nomor induk mahasiswa 21122404. Ini merupakan formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2023, pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Wali Songo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih segar? Masih. Ada pagi-pagi? Ada. Udah tahu nggak mandi pagi hari ini? Oke, ketua kelas, silakan. Baik, ya. Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aktifin doa, Bapak. Wa'alaikumsalam. Silakan Aika. Ayat pendidikan bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Terima kasih, Anita. Gimana, Nak? Coba lihat sampah di negaranya bersih nggak? Bersih ya? Nah, sudah disapu, ada dipikir tadi? Karena kebersihan itu merupakan Sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kelas sudah bersih, belajar juga jadi semangat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alika, Nuzul, ya, hadir semua hari ini ya. Nah, untuk menambah rasa cinta kita kepada negara Indonesia kita yang tercinta ini, mari sama-sama kita bangun menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Bisa semuanya kan? Indonesia
untuk menyemangati, mari sama-sama biar lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu. Ayo berdiri sekali lagi sebelum belajar. Masih ingat kan tepuk semangatnya? Iya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Gila musik semangat. Masih gitu dia ya. Belum semangat kayaknya. Ya anak-anak sekalian. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, terlebih dahulu Ibu mau nge-review atau menanyakan pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, silakan Erika. Nilai-nilai Islam yang kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Iya. Kemudian apa tradisi Islam yang nampak mempengaruhi budaya lokal di Indonesia? Saya Bu, Iya, betul. tradisi Islam yang tampak memengaruhi budaya lokal dapat dilihat dari seni arsitektur, seni suara, seni ukir dan batik, Iya. seni tradisional Indonesia dan Iya. kesusastraan. Iya, betul sekali Lulu. Masih ada yang masih di luar. Nah, sekarang lagi Ibu kasih pertanyaan. Di manakah bisa kita melihat seni arsitektur yang mempengaruhi tradisi Islam dalam budaya lokal? Saya Bu, Iya, nah, seni Alfan. arsitektur yang Ya. bisa kita lihat yaitu di bangunan masjid-masjid di Indonesia. Karena bangunan masjid-masjid di Indonesia berbeda dengan masjid-masjid di negara. Iya, betul sekali Alfan. Nah, jadi bangunan masjid di Indonesia itu berbeda dengan arsiteknya di negara-negara lain. Bahkan di Aceh saja Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh itu merupakan masjid terindah kelima di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara mengalami keindahan arsitek Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di tempat kita yaitu Banda Aceh. Nah, kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang materi Wali Songo. Ya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu Wali Songo. Ada yang sudah tahu? Iya, apa nak? Wali sembilan. Kemudian nah sekalian, tadi Ega sudah menjawab bahwa Wali Songo itu adalah Wali sembilan. Kenapa dikatakan Wali sembilan? Karena ada 9 orang, ya. Nah, sekarang apa tujuan kita mempelajari tentang Wali Songo ini atau materi pada hari ini tentang Wali sembilan ini? Yang pertama, agar kita tahu untuk menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo. Kemudian yang kedua, kita bisa meneladani sifat-sifat dari Wali Songo. Kemudian apa juga lagi yang bisa kita ambil dari Wali Songo itu, yaitu keteguhan dan keberaniannya dalam mensiarkan agama Islam. Baik anak sekalian, silakan perhatikan ke depan. Kalian akan melihat PPT tentang biografi dan strategi dakwah Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Ya. Sudah dilihat? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, Ibu akan membagikan soal-soal di tes. Ya, ini Bu bagian kertas. Silakan lihat soalnya di layar. Siap nak ya? Pilihan ganda. Waktunya Ibu kasih 5 menit. Soalnya silakan lihat di layar. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ayo. Sudah, coba dikerjakan terus dari board.
Ibu akan menayangkan video tentang Wali Songo. Silakan kalian perhatikan dan dicatat mana yang penting. Ya. Nuzul kalau nggak buku paketnya juga dibagikan ke kawan-kawannya. Kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Khalil Ibrahim di tahun 1404 Masehi. Dalam perkembangan Wali Songo ini tak hanya berdakwah saja, Wali Songo juga memberikan dampak bagi budaya baru yang ada di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni, masyarakatan hingga pemerintahan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nama asli dan juga riwayat dari para Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah keturunan langsung dari Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Syahid Muhammadin Ba'alawi Al-Husain. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisih pada akhir kekuasaan dari Majapahit karena krisis ekonomi dan juga perang saudara yang banyak membuat masyarakat Jawa pada saat itu menderita. Sunan Gresik membangun padepokan sebagai tempat penyembah ibu agama di daerah Gresik. Untuk mendapatkan hati masyarakat, sebagai patokan beliau juga membangun masjid. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga saat ini. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan. Nah, baiklah sekalian, setelah kalian mengamati video tadi, Ibu harap kalian bisa tahu tentang sedikit biografi tentang Wali Songo. Ada dikatakan. Nah, sekarang kita belajarnya secara diskusi, ya, atau bagi kelompok. Sudah tahu kan apa saja yang akan Ibu nilai dalam berdiskusi? Kekompakan. Apa lagi? Ya, menyambung antara jawaban dengan soalnya. Kemudian cara mempresentasikannya. Baik anak-anak, silakan dibagi 3 kelompok seperti yang pernah minggu lalu dibagikan. Sunan Gresik, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. 3 kelompok. Silakan kan? Jangan ikut kelas sebelah dan juga. Jangan berisik. Jangan berisik, kerja kelompok, kerja bersama, sama-sama bekerja, jangan sendiri-sendiri. Ibu nilai juga sama-sama. Oke, silakan dikerjakan, Nak.
Sunan Bonang. Islam. Di apa? Ke Pelaksana yang menegakkan bisa terjaga belum menegakkan kebersihan atau kesucian. Beliau dikenal dengan sebutan Sunan Gresik dan Maulana Maghribi. Beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Beliau adalah wali songo yang paling tua dan banyak menurunkan wali-wali selanjutnya. Tanggung jawabnya yang besar terhadap penyebaran Islam sebagai rahmatan lillahi alamin. Mendorongnya untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Keadaan masyarakat yang berbeda-bedakan berdasarkan status sosial mereka yang juga melalui undang-undang. Benar anak? Udah siap semuanya? Udah? Alhamdulillah. Ayo, siapa yang ingin duluan mempresentasikannya? Sunan Bonang. Oke, Sunan Bonang silakan nak. Coba yang lain contohnya menghadap ke depan, memperhatikan dan mendengarkan kelompok dari Sunan Bonang yang mempresentasikan. Siapkan ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang jitu. Ya. Oke, silakan. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Bonang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi dakwah Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, yaitu pada abad ke-14. Islam merupakan sebuah agama baru dan belum dikenal oleh masyarakat. Namun berkat jasa dan kegigihan para wali songo dalam menyiarkan agama Islam, maka agama Islam dapat diterima dengan baik di Pulau Jawa. Para wali songo dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan strategi yang sangat efektif atau mudah, yaitu dengan cara pengajaran seni budaya, politik, dan sosial kemasyarakatan, sehingga agama Islam sangat mudah diterima di kalangan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok Sunan Bonang. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Ya, silakan nak. Arisna ya. Siapakah nama asli Sunan Bonang? Iya, iya. Izin menjawab, nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Maghlum Ibrahim. Iya. Ada lagi nak? Ada. Ya, silakan Ibu. Mengapa di nama asli Sunan Bonang terdapat makhluk? Apa arti atau makna dari makhluk tersebut? Bisa dijawab, arti atau makna dari makhluk yang ada pada nama asli Sunan Bonang adalah gelar. Makhluk gelar yang biasa diberikan kepada ulama besar di India yang bermakna orang yang dihormati. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin bertanya nak? Ya, sedikit ya. Apa peran dakwah yang ditempuh Sunan Bonang? Iya. Silakan. Menjawab, peran dakwah yang ditempuh oleh Sunan Bonang adalah selain melakukan pendidikan pesantren, ia menggunakan seni tradisional wayang kulit dan gamelan yang digemari masyarakat Jawa untuk sarana dakwah dengan menyisipkan nafas Islam ke dalamnya. Lagu-lagu gamelan yang diciptakan juga yang berisi pesan tauhid dan sikap berbuat. Iya, ada lagi? Sudah? Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9 karena terdiri dari 9 orang. Wali Songo berperan penting dan sebagai pelopor dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka meyakini sebagai orang-orang yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hasil presentasi kami. Kelompok Sunan Gresik, adakah yang ingin bertanya? Iya, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok Sunan Bonang ingin bertanya, mengapa para wali songo itu disebut dengan sunan? Iya. Izin menjawab. Setiap anggota Wali Songo semuanya digelar dengan sunan karena sunan itu artinya dalam bahasa Jawa terhormat. Dan Wali Songo sampai sekarang masih sangat dihormat oleh masyarakat. Iya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Iya. Siapa nama asli Sunan Gresik? Iya, siapa nama asli Sunan Gresik? Izin menjawab, Sunan Gresik nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga dijuluki dengan Maulana Maghrib. Iya. Ada lagi? Ada lagi nak? Ada Bu. Iya, silakan. Bukan? Di antara ke-9 wali songo tersebut, siapakah wali tertua? Iya. Izin menjawab, di antara ke-9 wali songo sunan tertua adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Iya. Ada lagi nak? Tidak ada lagi. Silakan ditutup. Demikian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok Sunan Kalijaga, silakan. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Kalijaga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Wali Songo atau Wali 9 sangat dihormati oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa sampai sekarang. Karena pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk perwujudan peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari agama, kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Demikianlah hasil presentasi dari kami, kelompok Sunan Kalijaga. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Iya. Apa peranan Sunan Kalijaga dalam perkembangan Islam di Pulau? Izin menjawab, peranan Sunan Kalijaga dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa dapat dilihat dari peranan yang sangat penting, baik sebagai penasehat Kesultanan Demak maupun sebagai dai yang selalu berdakwah dari satu daerah ke daerah lain. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan kebudayaan intelek. Ia memiliki kemampuan dalam berbagai macam seni, yaitu seni suara, seni ukir, seni tari, dan lain-lain. Ada lagi? Saya Bu. Iya. Apa makna atau arti nama Kalijaga? Izin menjawab, Kalijaga berasal dari bahasa Arab dari kota Panjaka. Maknanya pelaksana dan membersihkan kesucian atau kebersihan. Iya. Ada lagi nak? Sudah? Oke, silakan ditutup. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Kenapa disebut Wali Songo? Kan Songo itu bahasa Jawa. Iya, kenapa disebut Wali Songo? Wali Songo itu kan bahasa Jawa. Nah, Rasulullah ini bertanya, ada yang bisa jawab? Sebelum ibu menjawab, ada yang bisa jawab nggak? Bu. Ya, kan silakan. Karena yang menamakan wali songo itu orang suku Jawa, yang artinya wali 9. 9 songo itu dalam bahasa Jawa 9. Iya, karena yang memberi nama Wali Songo itu orang Jawa. Orang Jawa. Kenapa orang Jawa yang memberi nama? Karena saat itu menyiarkan agama Islamnya di Pulau Jawa. Jawa. Mungkin kalau saat itu mensiarkan Islamnya di tempat kita ini di Aceh, namanya Wali Siku. Wali Siku.
Nah, jadi kenapa nggak di Aceh mensiarkan agama Islam para wali songo itu? Karena di Aceh sudah duluan masuk Islam. Karena di Indonesia ini awal masuk Islam yaitu di Aceh. Kan sudah pernah kita jalan ke Samudra Pasai, ya kan? Sedangkan Malikul Saleh. Bahkan di tempat kita sini di Perla ini adanya monumen Islam Asia Tenggara. Monumen Islam Asia Tenggara atau MONISA itu adanya di tempat kita yaitu di Perla, tepatnya di Payamuli. Baik anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yaitu post test sama seperti tadi pre-test tadi. Ya, waktunya juga hanya 5 menit saja. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan soal-soal post test ini. Oke ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah siap? Udah? Oke. Nah, ini udah banyak yang betul daripada tadi. Tadi yang 3, yang 2. Ini rata-rata bersebut semua nih. Ya. Ini hampir betul semuanya. Nah, baik anak-anak sekalian, post testnya juga sudah selesai. Sekarang Ibu mau bertanya, siapakah yang bisa mengambil kesimpulan dari materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Bu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Wali Songo yaitu tentang 9 orang yang diberi gelar Wali Songo yang menjadi pelapor dan memiliki jasa besar dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka meyakini sebagai orang-orang yang telah dekat dengan Allah SWT yang terus-menerus beribadah kepadanya dan memiliki kelebihan daripada manusia pada umumnya. Iya, jadi betul sekali kesimpulan yang diambil oleh Nuzul tadi, bahwa Wali Songo itu wali 9 yang bertugas mensiarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Kemudian tugas mereka adalah mensiarkan agama Islam namun dengan hal yang sangat lembut, yaitu dengan hal apa? Berdakwah. Kemudian seni apa aja kan? Wayang, gamelan, dan seni ukir. Nah, jadi kenapa mereka mensiarkan agama Islam dengan secara kelembutan? Karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama Islam itu adalah agama yang sangat damai. Kan nggak ada orang Islam seorang ulama menyuruh seseorang untuk masuk Islam dengan cara kekerasan, ada? Tidak ada. Ya, karena agama Islam adalah agama damai, agama rahmatan lil alamin. Ya, baik anak-anak sekalian, gimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Baik, untuk tugas di rumah, silakan nak dicatat. Nomor 1. Sudah? Mengapa Wali Songo itu hanya ada 9? Nah, mengapa Wali Songo itu hanya ada 9? Sudah? Yang kedua, tuliskan karakter mulia yang harus dimiliki oleh para dai. Para dai tahu ya? Pendakwah ya. Para dai terkait keteladanan Wali Songo.
Dikerjakan di rumah namun tidak kelompok. Yang ingat, kerjakan sendiri. Minggu depan dikumpulkan. Baik anak-anak sekalian, minggu depan kita akan belajar tentang materi para penyebar Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelum minggu depan, boleh ke perpustakaan, baca-baca, biar tahu materinya minggu depan kita belajar udah gampang. Ya. Baik, untuk menutupi materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak sekalian, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musta'in ya Silakan anak-anak duduk kembali ke tempat masing-masing.